wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah sahur di sahur yang ke 9 mungkin Ustaz ya. 9 insyaallah mungkin. Dan untuk ikhwatul iman semua, seperti biasa kita bertemu kembali di acara Sahur on the Pad. Kita membuka jalur keberkahan di dalam bersahur dengan mencari ilmu. Insyaallah ya. Dan insyaallah kita akan menemani teman-teman semua, ikhwatul iman semua hingga menjelang adzan subuh nanti. Dan alhamdulillah untuk subuh kali ini saya ditemani oleh Kang Ustadz Indra. Ustadz sehat? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Hatur nuhun Ustadz tos nyempetkeun. Sami-sami. Tas sahur Kang Fadil? Atos paling sok kadang-kadang kayak iya kan aya jeda sahur heula. Ustadz atos Ustadz. Insyaallah Kewe. ceweknya gampilnya. Ya, mungkin ikhwatul iman dan teman-teman sekalian yang sedang beribadah sahur dan sedang menjalankan sahur, ada juga ikhwatul iman yang sedang menyiapkan sahur. Mudah-mudahan insya Allah kita akan menemani teman-teman sekalian dengan obrolan-obrolan santai kita ya Ustaz ya. Iya. Obrolan santai yang insya Allah mungkin untuk subuh kali ini kita akan membahas tentang sedekah Ustaz. Ya. Jadi terkadang ikhwatul iman yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata sedekah yaitu uang. Ustaz. Jadi memang kebanyakan itu harta gitu ya. Sedekah itu kebanyakan harta itu. Nah, tapi pada dasarnya sebetulnya sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta ya Ustaz. Nah, mungkin Ustaz kalau memang sebetulnya pada dasarnya sedekah itu kan apalagi sekarang ya Ustaz di bulan Ramadan ini kita banyak banyak peluang-peluang untuk bersedekah Ustaz. Iya. Banyak peluang untuk bisa bersedekah. Tapi kan tidak hanya dengan harta nih Ustaz. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz apakah sedekah itu apakah sebatas dengan harta atau memang ada beberapa hal-hal lain pun yang bisa menjadi sedekah untuk kita. Mungkin itu Ustaz. Ya. Maka Ustaz. Baik Kang Fadil dan ikhwat iman rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Qur'an kita nanti menemukan ada beberapa istilah Kang. Jadi ada istilah zakat, ya. Kemudian ada istilah sodakoh, ya. Kemudian ada istilah infak. Gitu, ya. Nah, sedekah itu dari kata sodako gitu ya. Yeah. Ya sodako itu artinya membenarkan, ya. Asiduku jujur gitu. Ya. Nah, kenapa diambil dari kata sodako yaitu jujur, benar gitu ya? Karena orang yang memberikan sesuatu itu dia membenarkan ya, dia membenarkan bahwa apa yang dia berikan itu pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau infak ya, nanti sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib ya. Nah, sedekah wajib inilah yang kemudian disebut dengan zakat. Gitu ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kita menemukan ayat khudz min amwalihim sodakotan. Gitu. Ambillah dari harta mereka sodakoh. Nah, sodakoh di situ maknanya adalah zakat. Gitu. Jadi sodakoh yang wajib itu disebut dengan zakat. Nah, kalau zakat sendiri, ya zakat itu kan pengertiannya dari kata zaka. Artinya apa? Zakat itu dari kata zaka yang artinya adalah bersih. Ya, bersih. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat berarti dia sedang membersihkan. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah mengungkapkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu nanti ada dua
keutamaannya. Keutamaan yang pertama itu adalah membersihkan jiwa, gitu. Yang kedua membersihkan harta, ya. Itu istilah zakat, ya. Nah kemudian tadi ada sodakoh, kemudian zakat, kemudian ada infak, ya. Infak ini bukan kalau dalam bahasa Arab kan infak gitu ya, dari kata nafaqah. Ya, kalau bahasa kita ada infak gitu. Kan kalau ada kegiatan-kegiatan sok kayak gini kan, infak gitu. Eta mah iuran paksa. Ya, gitu. Itu mah iuran paksa. Makanya kalau apa sih arti infak? Kalau infak itu artinya mengeluarkan harta. Jadi harta yang kita keluarkan disebut dengan infak gitu. Ya. Nanti orang mengeluarkan harta itu bisa dari dua hal. Ya, bisa mengeluarkan dalam kebaikan. Ya. Misalkan saya mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid misalkan gitu ya. Jadi saya mengeluarkan harta, itu infak. Ya. Tapi kalau orang ngeluarin harta tapi beli nasi padang jam 12 siang gitu. Infak bukan? Infak juga mengeluarkan. Iya. Ya, walaupun ya kemaksiatan gitu ya. Iya. Ya, saum gitu, saum beli nasi padang jam 12 siang gitu. Nah, dia keluarkan harta. Nah, harta yang dikeluarkan sebutnya infak. Gitu, ya. Jadi nanti kalau istilah infak itu tidak selalu untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Kemaksiatan pun infak gitu. Ya. Kita keluarin harta nih untuk pembangunan tempat maksiat gitu. Itu infak. Gitu. Disebut infak juga. Infak. Makanya di dalam Al-Qur'an nanti ada ayat walladzina yunfikuna, dan orang-orang yang mereka menginfakkan liyasuddu, untuk mencegah, menghalangi manusia ansabilillah, dari jalan Allah gitu. Ya, jadi kalau kita keluarkan harta untuk mencegah manusia dari jalan Allah, itu juga infak. Ya. Kita keluarkan harta untuk mendukung gerakan jalan Allah, ya, gerakan dakwah, itu juga infak. Jadi harta yang kita keluarkan. Gitu. Nah, kaitan dengan sedekah, ya, ikhwatiman rahimakumullah, sedekah ini banyak sekali fadilahnya. Ya, banyak sekali keutamaan yang Nabi sampaikan. Itu kaitan dengan sedekah. Ya. Pertama kita lihat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang ketika menjelang kematiannya, dia minta untuk diakhirkan gitu. Jadi dia bilang, ya Allah, kalaulah diizinkan, ya Allah, seandainya Engkau mengakhirkan kematian saya gitu. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih waktu sebentar aja. Jangan dulu maut lah gitu ya. Jangan dulu meninggal. Emang kenapa? Fa asaddaqa. Saya ingin sedekah gitu. Ya. Wa akum minas sholihin, dan saya ingin mengerjakan amal soleh gitu. Nah, jadi ada orang yang ketika dia menjelang wafatnya, dia minta supaya ditangguhkan kematiannya karena pengen sedekah gitu. Gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana keutamaan gitu ya, keutamaan kaitan dengan sedekah gitu. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi bersabda, mana qasat shadaqatun min malin. Ya, harta yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Ya, gitu. Jadi harta yang kita keluarkan untuk sedekah tidak akan mengurangi harta. Karena kadang kan kita ini hitung-hitungannya matematika gitu ya. Kalau Kang Fadil punya uang 100.000, kemudian disedekahkan 20.000, berarti sisa uangnya berapa? Sisa uangnya berapa? Kan tadi 100.000 tuh. Dari 80 gitu. Nah, dikeluarkan 20.000, berarti sisa 80. Itu kan logika kita. Iya. Ya, padahal kalau hitung-hitungan sedekah tuh nggak kayak gitu. Ya. Jadi kalau saya punya uang 100.000, kemudian saya sedekahkan 20.000, berarti uang saya berapa? 80 harusnya. Ya, uang saya itu yang 20.000. Ya, kan. Jadi kalau hitung-hitungan sedekah gitu ya. Saya punya uang 100.000 nih. Kemudian saya sedekahkan 20.000. Nah, sebetulnya uang saya itu berapa? 20.000. Dan 20.000 itu nanti dilipat gandakan oleh Allah. Karena kalau yang 80.000 belum tentu harta kita.
belum tentu jadi yang kita gunakan ya. Iya. Gitu kan. Bisa jadi yang 80.000 jadi nanti rezekina tukang tambal ban gitu. Ya. Katilang. Ya. Lengit, biasa kan. Gitu. Jadi apa yang kita sedekahkan itulah harta kita. Iya. Ya. Nah, tentu kalau kaitan dengan sedekah, memang selama ini image kita, gitu ya, pemikiran kita, kalau sedekah itu hanya kaitan dengan harta, ya. Tentu sedekah itu tidak hanya kaitan dengan harta, Kang. Ya. Jadi sedekah itu bisa dengan bentuk apapun, ya. Bisa dengan sedekah ilmu, ya. Bisa dengan sedekah tenaga, gitu ya. Bisa dengan sedekah kalau saya baca nih dalam hadis Nabi SAW gitu ya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu fi syamsu ya'dilu bainal itsnain sadaqah wa yu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa kullu khutwatin yakhtuha ila shalah sadaqah wa yumitul adza 'anit tariq sadaqah. Nah, ini ya. Jadi Nabi SAW bersabda, setiap ruas tulang pada manusia baginya sedekah. Dan setiap hari di saat terbitnya matahari dan seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih itu sedekah. Jadi kalau Kang Fadil punya teman, kemudian temannya berkelahi gitu ya, bertengkar. Nah, kemudian kita damaikan di antara keduanya, itu sedekah. Gitu, ya. Kemudian menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya. Gitu. Jadi misalkan ada orang mau naik kendaraan hese ya, kurang teh ditaikeun gitu. Sedekah. Nebeng gitu. Nah, nebeng apa? Babaturan nebeng ka urang. Sedekah itu. Itu sedekah, ya. Termasuk mengangkat barang-barang bawaannya. Misalkan ada tuh ya teman banyak barang bawaan, kurang teh pangangkutkeun kana mobil, kanu angkot, tah ngangkutkeun barang teh sedekah gitu. Ngebantuan ngangkatkeun gitu. Betul ya. Lamun aya nini aki-aki bade nyebrang gitu kan, kurang diseberangkeun sedekah gitu. Ya kan eta aya non aya cerita cenah. Jadi ada orang ya, pemuda gitu, semangat tuh pengen berbuat kebaikan. Aya aki-aki pangmentaskeun eta mah. Pas mentas aki teh ngambek gitu. Ngambek si aki. Aki teh kakara nyebrang sih. Itu sedekah bukan? Dia saking semangatna gitu ya. Gitu. Sedekah. Kita kakara mentas eta teh cenah. Jadi pentaskeun deui cenah gitu. Ya, kemudian juga wal kalimatut thayyibah sedekah. Ya, jadi ucapan yang baik juga sedekah. Ya, jadi kita mengucapkan kata-kata yang baik gitu ya. Tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, itu sedekah gitu. Ya, bahkan dalam hadis ini kalau di jalan ada duri ya, jadi ada benda yang membahayakan kemudian kita kita amankan. Gitu ya. Itu sedekah ya. Termasuk jalan kaki ya, jalan kaki menuju ke tempat sholat. Ya, kata Nabi, maka setiap langkahnya menjadi sedekah bagi dia. Ya, gitu. Jadi setiap langkah yang ditujukan untuk sholat adalah sedekah. Itu sedekah itu tidak hanya berupa harta. Ya, kalau sedekah itu hanya harta, berarti hanya orang-orang yang berharta yang bisa sedekah. Terus kalau orang yang miskin nggak bisa sedekah, ya bisa. Orang yang miskin bisa sedekah dengan tenaga. Ya. Gitu. Bisa. Ada orang tersesat, kemudian kurang tuh ditunjukin jalan, eta ge sedekah. Gitu. Ya. Jadi banyak peluang-peluang kebaikan teh. Gitu. Tidak hanya harta ya. Tidak hanya harta. Tidak hanya. Ya mungkin tadi ya sedikit dijelaskan bahwa infak dan sodakoh gitu ya. Sedekah itu ada zakat dan juga ada sedekah yang sunnah gitu ya. Nah kalau perbedaannya nih, perbedaan antara infak dan juga sedekah yang sunnah itu apa sih? Infak dan sedekah, ya jadi sedekah. Jadi memang sebetulnya infak sedekah yang sunnah ini sering kita sebut dengan istilah infak. Gitu ya. Jadi sedekah itu nanti ada dua, ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Nah sedekah wajib sebutnya zakat.
gitu ya. Makanya kalau kita dengar zakat pasti wajib kan gitu. Nanti ada sedekah yang sunnah. Nah, sedekah yang sunnah ini yang sering kita sebut dengan infak ya. Tapi infak sendiri dia punya pengertian. Ya, jadi arti infak sendiri kan mengeluarkan harta. Gitu. Ya soalnya Seth, kadang gini ya Seth. Kadang mungkin ini ilmu baru ya. Mungkin buat teman-teman juga bahwa ternyata infak itu karena yang kita tahu identiknya dengan hal positif. Kita berinfak gitu ya, untuk masjid kita berinfak, tapi kan tidak ada kita berinfak untuk sebuah pub sebuah tempat maksiat gitu kan. Tidak dikatakan itu infak gitu. Padahal kan sebetulnya kalau dalam bahasa dalam arti bisa dikesitukan gitu ya, bisa dimasukkan ke kata-kata itu gitu. Tapi kalau misalkan sodako udah pasti mungkin memang hal positif mungkin ya, bisa seperti itu gitu. Ya, jadi kalau sodakoh betul itu bisa dikategorikan kepada hal-hal yang positif, ya, gitu. Jadi kalau infak, memang kalau yang saya baca dalam Quran itu tadi ada ayat yang bunyinya wayunfikuna amwalahum, dan mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah gitu. Ya, jadi bahasanya mereka menginfakkan, ya, jadi mengeluarkan harta. Nah, jadi kalau infak itu kalau secara dalam bahasa Arab ya, dalam konteks bahasa Arab itu bisa hal yang positif, bisa hal yang negatif, selama dia mengeluarkan harta. Gitu. Jadi dia keluarkan harta. Nanti kalau sedekah tadi, jadi hal-hal yang sifatnya positif atau kebaikan. Ya mungkin memang karena memang kan kita memang tahunya bahwa memang kalau hal sedekah baik itu infak itu selalu identik dengan hal positif ya. Ternyata kan memang infak itu dalam bahasa bisa jadi itu hal mubah, hal negatif pun bisa masuk ya ke ranah situ. Ya, selama dia mengeluarkan harta ya. Ya, pokoknya intinya pengeluaran harta. Betul, gitu ya. Betul. Nah mungkin saat ada contoh kasus nih saat katanya karena katakan kita ini kalau dalam sebuah hadis mungkin disebutkan bahwa kita itu bersedekah atau berinfak ya, baik itu kita dalam keadaan ada ataupun keadaan tidak ada gitu ya. Nah maksudnya kalaupun keadaan tidak ada tuh ya mungkin apakah tadi dengan sedekah-sedekah yang dijelaskan tadi ya Sat ya dalam hadis tadi, atau memang kita harus memaksakan uang kita untuk disedekahkan gitu. Karena memang kan kadang saya secara pribadi juga ingin ya, misalkan ini ingin kita apalagi kalau kita setiap hari Jumat ya beres Jumatan pasti suka nyiapin canceling deh untuk cancelingin aja kan gitu kan. Nah tapi di saat istilahnya mah tidak ada gitu, kita lamun tema gitu ya, dari saat-saat sulit ini buat makan siang nih, tapi saya juga mau bersedekah, apakah kita setengah-setengahin walaupun kita ada rasa sulit itu di dalam hati, atau memang sebetulnya kebutuhan dulu baru sedekah gitu. Nah mungkin gimana sih? Sedekah yang susah tuh waktu lapang, waktu sempit. Waktu sempit Dibalik Kang. Dibalik Ya, justru sedekah yang susah itu ketika lapang, ketika banyak gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau kita lagi sempit itu pasti selalu ada keinginan ingin memberi gitu. Ya, ada orang lagi kesulitan nih, dia nggak punya harta tapi selalu pengen ngasih gitu. Ya. Dan beda ketika orang lapang. Ya, kalau orang lapang itu lebih sulit. Kenapa? Karena dia lagi merasa memiliki. Gitu. Itu mungkin lihat dalam Al-Quran. Korun itu pelit ketika miskin, ketika kaya. Kerbenghar ya. Betul. Ya. Kan miskin mah bilang ke Nabi Musa teh, Musa doakan saya biar saya sukses dagang saya, usaha saya. Kayak lamun beunghar mah cangket cek korun begitu. Kalau saya kaya, kalau saya beunghar, kayak urusan dakwah disupport. Cek korun teh kan gitu eta teh ya. Tapi buktinya apa? Ketika korun diuji oleh Allah dan harta yang banyak, harta yang melimpah, diminta sedekahna, da pelit atuh. Cek korun teh urang nu capek. Ya. Nah, jadi makanya dalam Al-Qur'an alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang menginfakkan hartanya baik ketika lapang maupun ketika sempit.
Jadi jangan dikira ketika lapang itu orang mudah bersedekah, enggak. Justru ketika lapang, ketika dia sukses, justru lebar dikeluarkan. Betul. So, Kang Fadil gaduh mobil harga 50 juta. Aya tetangga namut, pasien tamut mah Kemungkinan dikasih. pasti tamut gitu. Kang Fadil ayeuna gaduh mobil harga 3M. Oh ini lebar. Tetangga namut sok. Ya. Mikir-mikir atuh. Betul. Kan gitu. Ya. 50 juta mah pakai we gitu kan gitu. Ya 3M mah. Nah, jadi alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Nah, makanya baik lapang maupun sempit itu orang-orang yang calon penghuni surga itu dia keluarkan harta, mau lapang mau sempit. Nah, terus kalau kita lagi sempit ini apakah kita harus juga sedekah? Iya, lagi sempit juga sedekah aja. Ya. Ini saya nemukan satu riwayat dalam hadis Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang datang ke Rasul sambil nangis, Kang. Nangis sih sahabat ini teh. Rasul nanya, kenapa nangis gitu. Ya, saya kadang iri gitu ya. Sahabat-sahabat yang lain bisa masuk surga itu dan harta-harta mereka. Abu Bakar mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak kan gitu ya. Utsman mengeluarkan harta untuk kebutuhan transportasi kaum muslimin. Jadi beli kuda, beli unta diperuntukkan buat kaum muslimin gitu dengan hartanya. Yang lain juga sama gitu. Sedangkan saya Rasulullah saya nggak bisa. Saya emang nggak punya apa-apa yang bisa saya sedekahkan gitu. Ya, tapi Rasul tidak bilang ya sudah kalau Anda tidak punya mah nggak usah, nggak apa-apa. Rasul nggak bilang gitu. Rasul nanya, benar kamu nggak punya apa-apa gitu. Coba cari di rumahmu, barangkali ada sesuatu yang bisa kamu sedekahkan gitu. Ternyata apa, Kang? Si sahabat ini dia orang miskin, tapi termotivasi oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Dia sedekah walaupun hanya dengan 1 butir kurma gitu. Ini orang miskin gitu. Tapi Nabi tetap memotivasi. Akhirnya orang ini dia sedekah walaupun hanya dengan 1 butir kurma. Ya Rasulullah, nih saya cuma punya 1 butir kurma, tapi saya sedekahkan saja. Ya, apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Ya, jaga dirimu dari siksa api neraka. Walaupun engkau bersedekah dengan 1 butir kurma. Tuh, jadi 1 butir kurma itu bisa menyelamatkan orang atau bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Yang penting asal ikhlas gitu. Betul. Gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini, Kang Fadil ya. Di bulan Ramadan ini gitu kan menyediakan makan takjil gitu ya bagi orang yang berbuka gitu. Kalau tadi sahabat tuh 1 butir kurma gitu. Namun orang mah usum Ramadan biasanya bala-bala. Gorengan. Gitu. Ya. Karena ya istilah kurma mah sunnah. Bala-bala wajib. Ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi sok sedekah, walaupun kita hanya bisa sedekah dengan 1 butir kurma, sedekah dengan segelas air, nggak apa-apa. Allah tidak melihat berapa besarannya, tapi Allah lihat adalah seberapa besar keikhlasan kita. Gitu. Iya betul. Ya, gitu. Jadi memang itu ya Ustaz ya. Jadi baik itu kita dalam kondisi lapang ataupun sempit itu keluarkan ya. Kita paksakan, sebetulnya dipaksakan ya Ustaz ya. Makanya ya, awal mah mungkin Allah mapaksakeun gitu. Karena betul Kang, Kang Ustaz, jadi yang memang kalau apa sih? Kalau mungkin untuk saat ini yang saya rasakan ketika sempit susah untuk mengeluarkan, susah itu kadang dipikir 2 kali, dipikir 2 kali. Kadang kalau saya sedekahkan apakah ini cukup tidak gitu. Ada pikiran seperti itu. Selalu ada hal realistis yang muncul ya Ustaz. Tapi memang kayaknya sih memang kalau yang udah di atas itu bakalan lebih susah. Ya kalau kita ambil contoh itu cerita kisah Korun. Karena memang gini Kang, saya sempat dengar cerita dari, lupa lagi saya siapa ya, bahwa memang gini, ada pertanyaan katanya gini Ustaz. Kalau kita cari pemimpin katanya, cari yang kaya aja. Karena apa? Kalau yang kaya itu tidak akan korupsi, dia sudah terpenuhi gitu ya. Ternyata dibantah gitu ya sama orang ini. Kata siapa katanya? Mungkin kalau yang miskin belum dapat apa-apa, bisa jadi korupsinya hanya 1 buah motor katanya.
Tapi kalau yang udah punya mobil, yang udah punya itu korupsinya apa bisa jadi helikopter ini. Jadi tidak bisa ditentukan dengan hal itu ya kayak. Iya, betul. Balik lagi ke takwaan kita Betul. mungkin ya. Jadi memang ya itu mungkin bisa jadi ya itu balik juga sedekah pun seperti itu ya Sat. Tidak bisa kita menjudge bahwa oh nanti udah banyak uang mah gampang lah. Tapi ternyata kan itu korun tidak. Iya, berat sih. Berat gitu. Ya. Ya, yang jelas begini sih, kadang kita ini kan mikir kalau sedekah itu uang kita kurang gitu. Iya. Harta kita kurang. Iya. Itu kan cara berpikir kita begitu gitu. Ketika kita sedekah, ya tadi kita punya uang 100.000, kemudian kita sedekah 20.000, jadi hilang 20.000 itu kan gitu. Padahal kan logika sedekah itu nggak begitu. Sebaliknya malah. Ya, justru ketika kita sedekah, maka harta yang kita sedekahkan Allah lipat gandakan gitu. Ya. Walaupun tetap Kang Fadil bahwa niat ketika kita sedekah itu innama nut'imukum liwajhillah, ya. Tetap harus karena mengharap ridho Allah. Betul. Jangan sampai saya pengen motor sedekah sabranya ya. Hitung-hitung kalkulator. Kudu karena itu malah. Ya, tapi betul Kang, mungkin karena memang dari beberapa riwayat hadis mungkin ya diterangkan bahwa memang sedekah sedekah di bulan di hari Jumat misalkan, sedekah di bulan Ramadan itu tuh ada hitung-hitungannya, ada berapa kali lipat ya. Jadi kadang-kadang kan orang-orang itu dikali-kalikan atau nungguan Ramadan ya, jadi nantilah biar banyak gitu. Kadang gitu kan, kadang memang ya mungkin salah satunya ya kalau misalkan yang rutin itu yang saya lihat memang Jumat Berkah Kang. Ketika Jumat Berkah orang itu menunggu sedekah itu di hari Jumat gitu. Kadang-kadang di hari-hari yang lainnya gimana sih gitu. Tapi kalau kayak gitu jadi salah nggak Sat? Sebenarnya kan sedekah itu hari apapun gitu ya. Ya pada jadi, dasarnya ya mungkin orang karena Jumat itu Sayyidul Ayyam gitu ya, Tuannya hari gitu. Makanya kemudian sedekah dari Jumat ya. Kalau hemat saya sih sedekah di hari apa aja. Ya, tidak mesti menunggu hari Jumat. Iya. Ya, ayeuna sedekah ayeuna hari Senin, kewe sedekahna hari Jumat gitu ya. Salasa maot. Ya sudah. Kalau ada kesempatan kita untuk sedekah, udah sedekah saja. Kecuali kalau misalkan memang dia punya program. Dia tiap hari sedekah, tapi dia punya celengan, yang celengan ini memang dia keluarkan hanya hari Jumat. Gitu. Ya, itu silahkan aja, itu mah teknis ya. Cuma teknis silahkan saja. Tapi jangan sampai tadi motivasi sedekah Jumat, kemudian hari-hari yang lain tidak sedekah, nggak begitu juga. Di nanti gitu ya. Kayak simpan dulu. Pas jangan. Jumat tuh ayah. Ya, karena ini Kang ada kayak apa, ada strategi setan ya. Jadi salah satu di antara strategi setan itu untuk menjauhkan manusia dari kebaikan. Itu setan punya strategi namanya tamani. Jadi tamani itu menunda-nunda ya. Jadi kalau bahasa ayat itu lauman niyannahum ya. Jadi lauman niyannahum itu saya akan buat manusia untuk menunda-nunda kebaikan gitu. Itu kade eta teh jebakan setan itu. Jebakan setan. Ya. Jadi ketika kita hari ini punya kesempatan berbuat baik, kemudian engke besok. Nanti minggu yang akan datang. Betul. Nah, menunda-nunda kebaikan itu teh kita sudah terkena jebakan setan gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin minggu yang akan datang kita masih ada gitu. Betul. Ya. Sekarang kita punya uang nih. Saya mau sedekah, tapi besok gitu. Jangan-jangan besok ubah pikiran gitu. Besok ada hal lain nih. Iya, ya gitu. Yang tadi mau sedekah, baju lebaran acan gitu. Nah, jadi sedekah kan gitu ya. Termasuk mungkin yang sering kejadian ini Kang, ini kalau bangun tidur. Ya, jadi kalau pas bangun tidur, angkewe 5 menit deui gitu. Iya. Teh jebakan setan itu teh. Iya. Ya. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Bablas. Kita sholat juga seperti itu ya Kang ya. Ada kerjaan, ngong adan itu, kayak kagok gitu kan. Itu kita jadi memang sebaiknya kita tidak menanti-nanti ya, menunda-nunda. Iya, tadi kalau kita menunda-nunda kita sudah terjebak gitu dengan jebakan setan tadi. Iya, Sat.
Dan Sat, mungkin seperti ini Sat, ada kondisi juga mungkin ini ada pertanyaan katanya. Bagaimana katanya kalau kita ingin sedekah, ternyata keluarga kita pun ada yang kekurangan gitu. Tapi apakah kita lebih baik membantu dulu keluarga kita atau kita sedekah? Sedekahnya maksudnya sedekahnya lebih ke masjid atau seperti apa gitu. Nah mungkin apakah memang sebetulnya termasuk itu ya, termasuk sedekah juga kalau kita ngebantu saudara gitu. Itu justru kalau dalam hadis Nabi SAW, Kang Fadil, 2 pahalanya. Oh. Iya. Jadi kalau kita sedekah ke kerabat gitu Iya, iya. kepada keluarga yang memerlukan, 2 pahalanya. 1 pahala sedekah, yang kedua pahala nyambungkan silaturahim yang keluarga. Oh iya betul. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan keluarga kita gitu ya, saudara kita membutuhkan, ya justru dahulukan itu. Kerabat gitu. Ya, jadi dahulukan kerabat yang dekat dengan kita. Ya, jadi pahalanya 2 itu. Jadi sebetulnya memang malah dianjurkan ya saja kalau misalkan memang kita memilih-milih orang untuk kita sedekahkan gitu. Misalkan kita harus mengeluarkan zakat nih bulan ini. Dan kita pilih orang-orang yang memang dekat sama kita. Orang itu yang dulu pernah kerja di kita gitu, sekarang ripuh misalkan nggak bisa apa-apa, ke situ aja lah sedekahnya gitu. Mungkin itu dianjurkan Sat. Ya, jadi ya kalau kaitan dengan zakat itu ya harus dilihat dulu kaitan dengan asnaf ya. Asnafnya kalau zakat ya. Kan ada 8 ya. Ya. Ada 8 asnaf. Nah, kalau misalkan dari 8 asnaf itu dia termasuk gitu ya. Ya, maka boleh kalau termasuk 8 asnaf gitu ya. Dan itu juga si orangnya bukan tanggungan kita. Oh iya. Jadi kalau tanggungan kita kan nggak boleh kita mengeluarkan zakat kepada orang yang tanggungan kita, itu tidak boleh. Itu bukan zakat namanya ya? Bukan, jadi lebih ke ini aja ya infak kan. Tanggung jawab itu. Iya. Jadi kewajiban itu kan. Iya, makanya kan ada istilah nafkah gitu ya. Iya. Nafkah itu kan kepada kayak ke istri gitu. Kita ngasih nafkah ya. Nah, kenapa? Karena istri tanggung jawab suami gitu. Jadi jangan bilang Kang Fadil ke istri, "Mah, iya zakat kakek mama." Kayaknya gitu. Nah, karena tanggungan kita. Iya. Jadi memang sebetulnya kita kalau disebut penuhi dulu tanggung jawab kita. Betul. Baru mungkin itu sedekah, mungkin itu ya Sat ya. Iya. Sebelum dilanjut ini ada yang lewat seperti biasa Sat. Ini ada Ikhwatul Iman kita. Ya, ada Ikhwatul Iman kita yang memiliki bisnis ya. Insyaallah kita bantu untuk publikasikan ya, kita promotkan. Yang pertama ada dari Kantin Rai. Kantin Rai ini adalah resto dengan menu ala Sunda yang insyaallah kalaupun Ikhwatul Iman yang mau berbuka ataupun sahur dengan menu ala Sunda bisa langsung saja ke Jalan Sawah Kurung 4 nomor 8 ataupun di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung. Dan kemudian ada juga ini Awana Resort ya, buat teman-teman yang mau healing, mau jalan-jalan, insya Allah bisa langsung saja ke Awana Resort, yaitu di daerah Ciwidey. Di sana ada camping reguler, ada camper van, ada juga camping deck. Jadi untuk teman-teman yang mau healing atau jalan-jalan dalam suasana alam dan suasana camping, bisa langsung saja cek di @Awana Resort ya, mangga. Dan kemudian juga buat teman-teman Ikhwatul Iman yang ada di daerah sekitar Ciparai yang mau membeli baju, membeli gamis, sepatu ataupun celana itu. Jadi pakaian baru bisa langsung saja ke Toko Laksana Ciparai yang lokasinya ada di Jalan Peledang nomor 9. Yang itu tepatnya di samping Masjid Agung Ciparai. Atau kalau yang mau ngecek dulu, maka bisa di Instagramnya itu di @laksana_ciparai. Dan kemudian ada juga ini dari Jihad Snack atau Jihad Snack. Ya, Jihad Snack ini menyediakan kue-kue basah, kue-kue kering. Jadi buat teman-teman Ikhwatul Iman yang membutuhkan kue untuk acara ataupun untuk syukuran, untuk buka bareng, bisa langsung saja ke
JHD Snack atau Jihad Snack yang ada di Jalan Dulatif nomor 90 di belakang Pasar Baru ya. Bisa langsung saja pesan ke Mbak Anik dengan nomor telepon 0895 3904 69062. Dan yang terakhir ini ada juga Ihwatul Iman kita yang membuka resto juga. Ini restonya Bakso Cuanki Hegar Bandung, ada di daerah Ciwastra. Jadi buat Ihwatul Iman sekitaran daerah Ciwastra ataupun yang mau mengunjungi ke daerah Ciwastra, bisa langsung saja datang ke Jalan Ciwastra nomor 243B Buah Batu. Jadi di sana ada menu bakso cuanki dan juga mie ayam. Atau bisa juga cek mampir ke IG-nya di @cuanki_hegar_bandung. Ya mungkin kita kembali lagi ke bab sodakoh ya. Jadi bab sodakoh ini memang kadang kita kembali ya Ihwatul Iman tadi, kadang kita berpikir bahwa bab sodakoh itu hanya berbentuk harta ya. Padahal tidak seperti itu. Mungkin ada hal-hal lain yang memang itu bisa menjadi sodakoh. Dan kemudian kalau di bulan Ramadan nih, di bulan Ramadan kita bersedekah gitu. Kalau selain bersedekah harta nih, ada nggak sih di bulan-bulan Ramadan ini yang sedekahnya di luar harta? Banyak, sangat banyak ya. Banyak ya. Ya, jadi tadi kan sedekah itu tidak hanya berupa harta, ya. Jadi bisa dalam bentuk apapun. Apalagi di bulan Ramadan, banyak hal, banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Itu termasuk kategori sedekah, gitu ya. Kita perbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah itu bagian dari sedekah. Ya, berjalan ke masjid ke masjid gitu kan. Biasa antara ke masjid, Ramadan ke masjid gitu ya. Ya, maka itu bagian dari sedekah ya. Kita membantu orang ya, jadi menolong orang, membantu, terus juga ya pokoknya hal-hal yang kaitannya memberikan manfaat gitu. Memberikan manfaat untuk orang lain. Itu kan juga termasuk kategori sedekah gitu. Ya. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa sedekah itu hanya dengan harta. Kalau sedekah itu hanya dengan harta, ya enak orang-orang kaya. Betul. Itu. Terus orang-orang yang tidak punya gimana? Nah, makanya kita bisa sedekah dengan apa? Sedekah dengan ilmu, ya. Atau kita bisa sedekah yang paling mudah, sedekah menyebarkan kebaikan itu aja. Ya, gitu. Kayak misalkan nyebarin kegiatan program dialog Islam gitu kan ya. Ke masyarakat, ke jamaah, emang bukan sedekah? Itu sedekah, bahkan bisa jadi sedekah jariah. Ya. Kenapa? Nilai kebaikannya akan terus mengalir. Betul. Ya, gitu. Jadi banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Atau menyampaikan informasi juga salah satu sedekah ya. Iya, itu juga sedekah. Ngepromot teman itu ya, punya bisnis atau apa, itu salah satu sedekah juga. Iya, termasuk membantu orang tadi ya. Membantu orang ya. Teman nih lagi jualan gitu, kemudian jualannya sepi, kita bantu, kita promosikan gitu kan. Itu bagian dari sedekah. Nah mungkin ada pertanyaan yang terakhir mungkin kapan sih kita harus mulai bersedekah katanya? Kadang-kadang saya berpikir hidup aja sudah susah, baru sedekah. Padahal kan sedekah itu tidak mengurangi yang tadi kata Ustaz. Malah bahkan Allah akan balas berkali-kali lipat. Nah tapi untuk pemulainya itu kapan nih Ustaz? Ya, hirup keur susah, kita sedekah gitu. Justru susah teh ketara sedekah. Ya, gitu. Jadi kapan kita mulai sedekah? Mulai saat ini. Ya, mulai saat ini kan gitu ya. Mulai dari hal yang kecil ya, mulai dari sekarang. Menunggu kapan lagi? Kalau dalam bahasa hadisnya Nabi mengatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ya gitu. Jadi kan ketika kita ngajak orang kepada kebaikan, sebelum kita ngajak kabatur teh mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Ya, kita ngajak orang, yuk sedekah, di urangna tara gitu. Ya, tentu mulai dari diri kita.
Jadi saat kita ngajak orang lain sedekah, kita juga sudah memulai diri kita untuk sedekah gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaan kapan kita mulai, ya sok dari sekarang. Ya. Dan saya sudah banyak mendapatkan cerita, bahkan saya juga mengalami sendiri gitu ya. Sedekah mah tidak ada yang rugi dengan sedekah. Betul. Dan tidak ada orang yang miskin dengan sedekah. Betul. Ya, gitu. Tidak ada. Ya, gitu. Bahkan saya teringat itu siapa tuh? Saya lupa nama itu. Yang pengusaha dari Mesir itu ya. Jadi pengusaha dari Mesir dia mau mulai usaha, ya, dia mau mulai usaha, kemudian dia kumpulkan 9 kawannya. Jadi mereka semuanya 10 orang memulai untuk bikin usaha, bikin bisnis. Nah, akhirnya sepakatlah mereka masing-masing berapa keuntungannya gitu. Tapi si orang ini mengatakan kepada kawan-kawannya, kita akan libatkan Allah dalam bisnis kita. Ya, kita akan libatkan Allah dalam bisnis kita. Ya, awalnya hanya 10%. Jadi setiap keuntungan itu 10% itu mereka sedekahkan. Gitu. Dan ternyata bisnisnya bukannya hancur, malah bisnisnya semakin berkembang. Sampai akhirnya 10 orang ini sepakat, udah sekarang mah untuk Allah jangan 10%. Untuk Allahnya 50% gitu. 50% untuk Allahnya. Jadi dikasih saham gitu di perusahaan itu. Ya, jadi 50%-nya buat 10 orang ini, yang 50%-nya buat Allah. Sedekahkan buat kaum muslimin gitu. Sampai pada akhirnya apa? 100%-nya untuk Allah. Gitu, Masya Allah. Kenapa? Karena bisnis yang mereka bangun ketika melibatkan Allah gitu ya, itu bukannya berkurang, bukannya bangkrut, malah terus tumbuh berkembang gitu. Ya, jadi kalau bisnis kita gitu, kalau bisnis kita menurun, libatkan Allah dalam bisnis kita. Ya, sok berapa persen? Ya, memang harus yakin dulu kan gitu ya. Betul. Ya, mulai dari misalkan 5% atau mulai dari 10%. Udah, libatkan Allah di situ. Setiap 10% kasih untuk Allah. Ya, maksudnya untuk kaum muslimin, ya untuk fakir miskin dan sebagainya. Tapi saya dapat cerita dari orang-orang yang sukses lah gitu ya, pengusaha-pengusaha sukses itu, ya justru malah dengan sedekah mereka bertambah. Betul. Berlipat ganda gitu. Ya. Dan itu tadi, ya kita tidak matematika sedekah ya. Betul. Kita nggak usah matematika sedekah, tapi itu sudah janji Allah. Ya, mana kosot sodakotun min malin gitu. Jadi harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, udah janjinya. Gitu. Ya, gitu. Dan orang itu yakin. Kadang kita tidak meyakini itu. Itu udah yakin gitu. Ya soalnya kadang emang ada apa ya? Ada istilah ketika kita membantu seseorang, misalkan saya membantu seseorang yang kesusahan itu sedekah. Kita tidak mungkin balasannya bukan dari orang itu ya. Bisa jadi dari orang lain yang memang dampaknya efeknya dari situ gitu ya. Allah memberinya lebih dari yang lain gitu ya. Betul. Jadi ketika kita membuka pintu kebaikan, Kang Fadil, jadi kita buka satu pintu kebaikan, maka pintu-pintu yang lain akan terbuka bagi kita. Gitu. Jadi kenapa pintu-pintu ini masih tertutup bagi kita? Karena kita masih nutup pintu ini gitu. Betul. Coba buka, goloncor tuh. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Ya, mungkin Ustaz, karena waktu juga Ustaz, mungkin ada closing statement Ustaz untuk subuh hari ini. Ya, baik ikhwatiman rahimakumullah ya. Nabi SAW adalah orang yang dermawan, dan beliau tambah kedermawanannya ketika di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ya kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita berusaha juga bagaimana mengikuti ya jejak langkah teladan daripada Rasulullah, dan bagaimana kedermawanannya Nabi SAW apalagi di bulan Ramadan. Yuk, saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada ikhwati iman semua, yuk sama-sama kita bantu saudara-saudara kita gitu ya, baik dengan harta, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, dengan pikiran, ide atau apapun lah gitu ya, yang insya Allah memberikan manfaat untuk orang lain, dan itu menjadi amal kebaikan bagi kita. Ya, kita gunakan momentum Ramadan ini terus menebar kebaikan sebanyak-banyaknya, dan insya Allah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin. Ya mungkin atur nuhun Kang Ustaz. Sami-sami Kang. Kasiron mau menyempatkan berbagi ilmu ini.
Insyaallah. Ya mungkin buat ikhwatul iman semua, ya itu mungkin sedekah itu tidak mengurangi, malah sebaliknya gitu. Insya Allah itu menjadi peluang untuk menambah dari rezeki kita. Jadi kadang saya teringat salah satu itu nasihat gitu bahwa rezeki kamu yang kamu miliki belum tentu jadi rezeki kamu mungkin gitu ya Ustaz ya. Jadi apa yang kita miliki belum tentu itu jadi rezeki kita. Mungkin bisa jadi rezeki yang menjadi milik yang jadi rezeki kita itu adalah yang sudah kita pergunakan ya Ustaz ya. Mungkin makanan yang sudah kita makan itu baru jadi rezeki kita, walaupun itu milik kita bisa jadi itu rezeki orang lain ya. Nah makanya mungkin dengan sedekah itu menjadikan apa yang kita dapat, apa yang kita punya itu menjadi rezeki kita gitu. Walaupun misalkan itu bentuknya dalam bentuk lain mungkin ya Sat ya. Ya mungkin sekian buat ikhwatul iman, hatur nuhun yang sudah manco, yang sudah menonton kami. Mudah-mudahan apa yang kita papar, apa yang kita sharing, apa yang kita obrolkan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekali lagi hatur nuhun Kang Ustadz. Sami-sami Kang. Ya, Sami-sami. Kumulan Kasiron. Amin. Dan juga untuk petugas di studio pusat. Ada Kang Najmi, ada Kang Dapin, ada Kang John, ada juga Kang Arya. Hatur nuhun. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode Sahur on the Pad berikutnya. Ya, mungkin selamat menjalankan.